Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah materi pertemuan kedua mata kuliah Filsafat Islam. Pada pertemuan ini kita akan membahas pengertian filsafat pertama dari teks tulisan Al-Kindi yang berjudul Fi Al-Falsafah Al-Ula. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan pengantar tentang pengertian filsafat secara umum. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh orang yang baru mempelajari filsafat adalah, filsafat itu apa ya? Artinya, ia ingin tahu definisi ilmu ini agar ia dapat membedakannya dari ilmu-ilmu yang lain, dan ingin tahu apa masalah yang dibahas oleh ilmu ini. Untuk itu, ia perlu tahu pengertian definisi lafzi atau literal dan definisi hakiki atau maknawi. Ketika ia bertanya tentang makna kata yang tidak dia ketahui, misalnya apa itu hudhud, lalu dengan merujuk kamus ia tahu bahwa hudhud adalah nama burung, berarti ia sudah mendapatkan makna lugawi atau lafzi atau literal dari kata itu. Jadi definisi literal itu tidak lain dari perincian atau ungkapan lain bagi sebuah kata. Lalu setelah orang tahu makna literal sebuah kata, ia ingin tahu juga hakikat dari sesuatu yang ditunjukkan oleh kata itu. Ia sudah tahu bahwa hudhud adalah burung. Lalu ia ingin tahu hakikat burung itu apa. Nah, kini ia tidak mencari jawaban ke kamus, tapi kepada filsuf yang berspesialisasi mengetahui hakikat segala sesuatu. Filsuf itu akan mengatakan hudhud adalah binatang, burung adalah binatang yang memiliki dua sayap. Definisi seperti ini adalah definisi hakiki yang memberi pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Nah, lantas apa definisi lafzi dan definisi hakiki bagi kata filsafat? Secara lafzi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara hakiki, filsafat adalah ilmu yang mengkaji wujud secara umum. Pengertian hakiki dari filsafat itu bisa bermakna luas atau sempit. Dalam pengertian yang luas, filsafat adalah sebutan bagi semua ilmu rasional atau al-ulum al-aqliyah. Dulu, filsafat dalam istilah populer kaum muslimin bukanlah nama bagi satu keahlian atau ilmu yang khusus, tapi mencakup semua ilmu rasional yang dibandingkan dengan ilmu-ilmu tradisional atau nakliyah seperti ilmu bahasa yang mencakup ilmu nahwu, ilmu sorof, balagoh dengan ma'ani, bayan dan badiahnya, juga ilmu tafsir, hadis, fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Kaum muslimin mengikuti kategorisasi Aristoteles bahwa ilmu-ilmu rasional terbagi menjadi dua, yaitu ilmu teoretis dan ilmu praktis. Ilmu teoretis ada tiga macam, yaitu tabi'iyat atau fisika, yang maknanya beda dengan makna fisika pada zaman sekarang. Kemudian riyadiyat, yaitu matematika. Kalau fisika itu mempelajari sesuatu yang ada dari segi keberadaannya sebagai jisim atau body atau tubuh, maka riyadiyat itu mempelajari apa yang ada
dari segi keberadaannya sebagai kuantitas. Kemudian yang ketiga dari ilmu teoretis adalah ilmu ma ba'dat tabi'ah atau metafisika. Ini yang disebut juga dengan filsafat pertama atau al-falsafah al-ula yang nanti teks Al-Kindinya akan kita baca. Yaitu yang mempelajari apa yang ada tidak dari segi yang khusus, melainkan dari segi yang umum, seperti definisi filsafat tadi. Di sini sudah ada isyarat bahwa kata filsafat secara khusus ya terkait dengan metafisika. Tapi kembali lagi ke pengertian filsafat secara hakiki dalam pengertian yang luas, selain mencakup ilmu teoretis, dia mencakup ilmu praktis, yaitu ilmu yang mempelajari apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Kalau ilmu teoretis tadi mempelajari apa yang seharusnya diketahui oleh manusia. Nah, ilmu praktis ini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama adalah akhlak, yaitu ilmu yang mempelajari apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia sedang sendirian. Apa kewajibannya atau apa yang tidak boleh dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Itulah ilmu akhlak atau etika. Kemudian yang kedua adalah ilmu ekonomi atau dalam filsafat klasik disebut sebagai tadbirul manzil, ilmu manajemen keluarga, manajemen rumah tangga, yaitu ilmu yang mempelajari apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap pasangan hidupnya, ya suami atau istri dan keluarganya. Bagaimana dia memiliki pemasukan dan pengeluaran, mengatur ya masalah finansial kalau dalam bahasa sekarang itu ilmu ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu politik atau siasatul mudun, ilmu tentang bagaimana mengelola kota atau sekarang sampai ke level negara, dari RT sampai ke negara. Yaitu ilmu yang mempelajari apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap masyarakat di sekitarnya. Kalau etika itu ketika seseorang sedang sendirian, apa kewajiban dan larangan untuk dirinya sendiri. Ekonomi itu adalah kewajiban dan larangan dalam kaitannya seseorang sebagai anggota keluarga. Politik adalah perintah dan larangan dalam kaitannya seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, dulu filsafat menjadi sebutan bagi semua ilmu tersebut. Ya, orang yang mengetahuinya bisa disebut sebagai filsuf. Sementara dalam pengertian yang sempit, filsafat adalah metafisika, ma ba'dat tabi'ah. Apa itu metafisika? Ma ba'dat tabi'ah itu artinya bahasan setelah bahasan fisika, atau kadang disebut juga ma waro'at tabi'ah, bahasan di belakang, bukannya setelah dan di belakang pembahasan fisika. Asal-usul penamaan ini adalah karena ketika murid-murid Aristoteles sudah selesai mengkodifikasi karya-karya Aristoteles, mereka mendapati ada satu bagian terakhir yang tidak diberi judul oleh Aristoteles. Karena secara sistematika dia ada setelah atau di belakang pembahasan fisika, maka kajian ini disebut ma waro'a atau ma ba'da at-tabi'ah. Ketika diterjemahkan ke bahasa Arab, ya seperti itu, maka bagian ilmu teoretis dari filsafat ini disebut juga sebagai filsafat yang pertama atau filsafat yang tinggi, filsafat luhur, al-falsafah al-ulya, karena
yang menjadi filsafat rendah adalah pembahasan fisika, dan yang di tengah-tengahnya yaitu matematika ya disebut sebagai filsafat tengah, al-falsafah al-wusta. Jadi maka orang pun lantas beranggapan bahwa ma ba'dat tabi'ah ini adalah takrif hakiki bagi filsafat. Ya ada benarnya juga, karena misalnya dari segi seseorang mempelajari tabi'ah, salah satunya adalah ilmu kedokteran, maka ya sebutannya adalah tabib, dokter. Tapi ada satu kesalahpahaman terhadap metafisika ini. Banyak orang yang menganggap metafisika itu sebagai pembahasan tentang hal-hal yang goib, lawan dari yang nyata, yang terindra. Anggapan itu tidak benar, karena penamaan metafisika tadi itu karena Aristoteles enggak memberi nama khusus. Tapi dari segi pembahasannya, metafisika itu membahas segala sesuatu yang ada secara umum, baik yang ada itu gaib maupun tidak gaib. Kalau yang gaib ya berkaitan dengan pembahasan tentang Allah, ruh, malaikat. Atau kalau yang tidak gaib, yang bersifat fisik, itu dibahas oleh metafisika, tapi dari segi wujudnya yang umum. Artinya kita mengenyampingkan bentuk fisiknya atau kuantitasnya. Selama dia bisa disebut ada, maka itulah kajian metafisika. Selanjutnya tentang apa pentingnya, apa tujuan, metode, dan objek dari kajian filsafat. Semua manusia membutuhkan filsafat, sebab salah satu naluri manusia yang paling penting adalah naluri mencari kebenaran dan naluri meneliti tanpa bosan dan tanpa jemu. Manusia selalu haus pengetahuan. Naluri ini ada pada semua orang, meskipun dalam tingkat yang berbeda-beda. Lalu manusia membuat ilmu tertentu untuk setiap himpunan tema-tema yang saling berkaitan. Salah satunya adalah ilmu filsafat. Ilmu ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benak manusia, seperti apa asal muasal wujud, apa awal dan akhir dunia, apakah ada keberadaan yang tidak indrawi, tidak kasat mata, malaikat dan ruh misalnya. Apa hakikat kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam jiwanya itu. Jika dia tidak mendapatkan jawaban, maka boleh jadi dia akan mencukupkan diri dengan mitos, dongeng, atau legenda. Sementara kalau dia ingin mendapatkan jawaban yang sejati, maka ilmu yang menjamin akan memberi kita jawaban hakiki atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah filsafat. Jadi, ilmu ini jelas tidak dapat diabaikan, sangat penting. Sebab pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah ada secara kodrati atau secara fitri di dalam jiwa manusia. Dan secara alamiah mereka akan berusaha mencari jawabannya. Ilmu filsafatlah yang bisa menghilangkan dahaga manusia dalam bidang tersebut. Secara praktis misalnya kita bisa sering melihat orang melakukan kesalahan dalam kehidupan dan keyakinannya.
Banyak orang yang mempercayai hal-hal yang tidak berdasarkan kebenaran. Dan kepercayaan itu akan tercermin secara langsung dalam perilaku hidupnya. Orang-orang yang meyakini khurafat yang telah dibuktikan salah oleh sains mungkin akan terlihat lucu. Tapi ya tetap ada orang yang mempercayainya. Banyak orang yang meyakini adanya keberuntungan, adanya hantu, atau yang seperti itu. Kemudian kita lihat akhlak, perilaku, dan kemampuan mental manusia juga dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan yang dipegangnya. Jadi itu menunjukkan pentingnya filsafat. Karena filsafat akan memberikan neraca atau timbangan, memberikan kriteria atau ukuran atas hal-hal yang benar-benar ada, yang dengannya orang dapat membedakan mana wujud yang benar-benar ada dengan wujud yang sebenarnya hanya ilusi, hanya prasangka dan khurafat. Ini tentu saja sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau kita lapar, tentu saja yang kita butuhkan makanan, bukan batu. Jangan sampai kita meyakini bahwa batu itu adalah makanan, lalu kita menjadi celaka. Ya, kalau kita haus, maka yang kita butuhkan adalah minuman. Jangan sampai kita menyangka bahwa di depan kita ada air, ternyata itu hanya fata morgana. Nah, metode filsafat dalam melakukan kajian itu berbeda-beda dengan bidang pengetahuan manusia yang lain. Karena tadi dia menjanjikan akan memberikan keyakinan yang benar bagi manusia, maka filsafat harus bersandar pada metode yang kokoh dan pondasi yang kuat untuk penarikan kesimpulannya, agar dia dapat membentuk pengetahuan yang benar. Ini disebut dalam bahasa Arab dengan metode burhani atau metode demonstratif. Tentu saja ini berbeda dengan demo yang sedang ramai sekarang. Metode sebagai pembandingnya misalnya ada metode puisi yang bersandar pada ilustrasi dan imajinasi. Nah, misalnya seseorang menceritakan kerinduannya kepada kekasihnya, kepada orang-orang yang dicintainya, pasangan hidupnya, seperti dia merindukan bulan purnama, gitu kan. Masih di awal bulan Hijriah, tapi dia sudah kangen malam gelap, lantas dia membayangkan, oh kalau purnama maka akan indah sekali. Itu adalah ekspresi tentang kerinduan secara puitis. Nah, apa yang disandarkan kepada imajinasi seperti itu tidak dapat membentuk keyakinan yang kokoh. Begitu juga misalnya dengan retorika yang meyakinkan pendengar dengan metode yang memikat. Ini juga tidak memberikan kita keyakinan. Misalnya politisi sekarang setelah banyak mendapatkan tuntutan, maka mereka banyak menggunakan retorika akan menerima aspirasi-aspirasi dari rakyat. Sulit dipercaya karena tidak burhani, tidak berdasarkan bukti yang kokoh, yang demonstratif. Jadi ilmu filsafat hanya bersandar kepada bukti demonstratif dan meyakinkan atau aksiomatis yang dapat mengungkap kebenaran secara sempurna dan jelas, yang tidak tersentuh oleh keraguan dan tidak dapat digoyahkan. Metode filsafat ini juga bisa lebih kita mengerti dengan membandingkannya dengan istilah lain, yaitu sophistry atau sofisme.
Anda ingat bahwa filsafat itu dari dua kata, yaitu philein dan sophia. Philein artinya cinta, sophia artinya hikmah atau kebijaksanaan. Nah, sofisme atau sophistry itu adalah hikmahnya itu. Kalau filsafat orangnya berarti pencinta hikmah, pencinta kebijaksanaan, maka sophistry ini orangnya mengklaim bahwa dirinya adalah si hakim, ahli hikmah, orang yang bijaksana. Jadi pada sejarah Yunani dulu itu sebelum muncul kata filosofia, di masa pra-Sokrates sudah muncul sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai sofis, alim, hakim, ilmuwan atau orang yang bijaksana. Tapi mereka justru menimbulkan chaos di dalam keyakinan masyarakat. Sebab mereka menjadikan indera sebagai kriteria untuk mengetahui kebenaran dan menggunakan falasi sebagai alat penyimpulan. Seperti logis, tapi sesungguhnya keliru. Mereka memicu munculnya gelombang kekacauan. Apalagi mereka sangat mahir dalam berpidato dan berprofesi sebagai, kalau sekarang bisa kita sebut sebagai pengacara atau hakim ya. Jadi apa yang ditetapkan hari ini bisa dibatalkan besok, apa yang dibatalkan besok bisa ditetapkan lagi lusa. Akhirnya muncul keraguan dan penolakan terhadap hakikat dan kenyataan. Sehingga sofis itu kehilangan maknanya yang positif dan identik dengan falasi. Sokrates menentang kelompok ini. Karena kata sofis tadi sudah jelek, maka dia tidak mau menyebut dirinya sebagai sofis dan membuat istilah baru yaitu filosofis. Selanjutnya, objek filsafat. Objek filsafat juga berbeda dengan objek ilmu-ilmu yang lain. Untuk bisa memahaminya dengan mudah, kita ilustrasikan misalnya seluruh dunia ini sebagai tubuh manusia. Kita dapat mempelajari tubuh manusia dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah mempelajarinya secara khusus. Misalnya kita mempelajari anggota dan organ-organ tubuh satu persatu. Pelajari mata, syaraf, jantung, dan seterusnya. Kajian dengan metode ini adalah kajian yang khusus dan mencakup wilayah yang sempit dan kecil dari tubuh manusia. Ini akan menjadi objek dari sains atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, mempelajari tubuh manusia secara umum. Kapan tubuh ini muncul? Sampai kapan ia bertahan? Apakah tubuh ini memiliki penyebab yang mengadakannya? Apa hubungan antara tubuh ini dengan penyebabnya? Apa karakter yang harus ada pada penyebab yang mengadakan tubuh ini? Apakah tubuh ini hidup? Apakah keseluruhan anggotanya juga hidup, termasuk kuku dan tulang? Apakah keseluruhannya memiliki tujuan dan sasaran dan dia melangkah ke arah sana? Lantas apa tujuan dari tubuh ini? Apa yang menjadi kesempurnaannya? Atau tubuh ini tidak memiliki tujuan dan sasaran sama sekali? Nah, saudara-saudara, jadi perbedaan antara kedua jenis ilmu tersebut yang membahas alam semesta dalam bagian-bagiannya yang sempit, atau yang membahas yang ada dalam pengertian yang sempit pada salah satu aspeknya, dengan yang membahas alam semesta atau ada dalam pengertian yang umum, itu jelas berbeda. Filsafat adalah yang mengkaji tadi tentang apa yang ada dalam bentuknya yang umum, bukan dalam
bentuknya yang khusus. Karena itu dia disebut ilmun anil wujud kal wujud, atau science on being as being, ilmu tentang ada sebagai ada, sebagai ya ada saja, bukan sebagai salah satu aspek dari ada. Itu pengertian filsafat secara umum sebagai pengantar sebelum kita membahas pengertian filsafat pertama atau metafisika yang dijelaskan oleh Al-Kindi di dalam risalahnya atau di dalam kitabnya yang berjudul Fil Falsafah Al-Ula, On First Philosophy, pengertian filsafat pertama.